Oke, kita lihat pertanyaan dulu. Pertanyaannya ada banyak, ya. Saya lihat dulu. Saya mau ngelihatnya saya cepat kok Bapak Ibu ya, karena ini masih kecampur ya sama nama dan teman-temannya. Apa-apa aja. Kalau masih ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ini sesi pertamanya ya. Sesi pertamanya adalah ringkasan, ringkasannya seperti itu. Jadi garis besar yang kita hadapi itu adalah inflamasi. Inflamasi itu terjadi dari ujung kepala, ujung kaki, iya. Nah, tadi itu bukti-bukti yang menunjukkan kenapa anak-anak yang katanya autisme itu terjadi inflamasi. Sehingga kita ngatasi. Nah, inflamasi ngatasinya pakai apa? Ya gampang toh, pakai antiinflamasi. Kita punya vitamin D3. Kemudian mereka tahu inflamasi itu apa, radikal bebas, oksidatif stres. Cara ngatasinya pakai apa? Ya gampang juga kan, tinggal pakai antioksidan toh. Nah, kita udah punya produknya Bapak Ibu. Kita udah punya antioksidan yang kuat, yang lengkap, yang nggak cuma isinya antioksidan, tapi ya semua yang dibutuhkan di tubuh. Saya hitung, saya cari, saya teliti satu-satu. Ya. Kemarin saya bandingkan ya, satu demi satu saya bandingkan isinya ya, sesuai kebutuhan. Akhirnya ketemulah dengan produk yang namanya Axasuplas, ketemulah Biostrat, dan ketemulah vitamin D3. Walaupun dalam perjalanannya, vitamin D ini sempat berganti-ganti, Bapak-Ibu. Kita pertama pakai David yang mengandung perasa pemanis, kemudian kita sempat berubah menjadi Proof D yang tanpa perasa, tanpa pemanis, tetapi dosisnya tetap kurang. Kita hanya pakai yang 5.000 sekarang. Ya. Dan nantinya Bapak-Ibu, tetap kita akan cari ya produk mana yang paling cocok untuk kita. Ya. Misalnya nanti di tengah jalan, nanti dok, ternyata ada probiotik yang lebih baik. Dok, ternyata ada produk enzim yang lebih baik, ya saya akan pakai. Ya. Saya akan pakai Bapak Ibu ya. Kayak sekarang saya lagi mencoba satu produk baru, ya. Bukan suplemen, tapi mesin yang bisa memproduksi antioksidan, ya, water antioksidan. Nah ini sedang saya teliti, dan saya lakukan penelitiannya. Kalau bisa, apakah nanti akan menggantikan Aksa? Tidak, karena kerjanya beda. Ya. Ini akan tetap diberikan kepada siapa? Ya untuk mensupport boleh, untuk orang-orang yang sudah pakai Aksa boleh. Tapi terutama adalah untuk orang-orang yang belum pakai Aksa, supaya tetap dapat antioksidan. Ya. Gitu ya. Oke. Saya baca pertanyaannya sekarang. Ya. Silakan tinggalkan pertanyaan di bawah. Ya. Saya akan baca, setelah itu kita akan langsung masuk ke sesi 2. Ya. Bukan sesi 2 sebenarnya, ya. Masuk ke programnya yang hari ini. Ya. Lanjutan tentang suplemen ya dan diet. Oke, Alis hadir yang kedua kali karena sinyal ya, signal ya, sinyal ya biasanya ya. Ya enggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan kita nanti on time ya, karena slide-nya enggak banyak. Cuman 100 sekian ya. Saya kalau buat slide rata-rata 1000. Kayak buku ya. Semangat banget ya dokter ya. Nggak tahu ya, saya suka banget ya kalau suruh membandingkan, komparasi ya, melihat ya. Saya suka ya. Terus saya suka ya membuktikan ya. Ini benar atau enggak ya, ini salah atau enggak ya. Oke. Saya baca dulu, ini masih nama orang tua, nama anak, nama orang tua. Tolong bagi yang belum ngisi ya. Karena ada 147 peserta. Ini mungkin belum banyak yang ngisi, silakan diisi. Karena ini untuk door prize ya. Tadi saya lihat di atas, door prize-nya ada 14 orang ya yang dapat ya, yang minggu lalu ya. Oke. Mudah-mudahan suara saya nggak hilang ya. Tadi ada satu ibu yang bilang suara saya hilang ya. Kalau sekarang saya haus ya, bukan hilang, haus. Lagi minum lah. Saya mau bereskan dulu pertanyaan supaya enggak terlalu jauh. Sudah 1 jam soalnya. Oke ya, ini masih belum ada pertanyaan. Oke. Ibu Lilianti, benar dok, dulu saya sempat nyobain yang katanya bisa bantu anak bicara, hasilnya nihil. Anak makin aktif jadinya. Ini pasti tadi bahasnya tentang suplemen untuk bicara, ya hati-hati. Ini sudah terbukti, ya banyak yang seperti itu, ya anaknya tambah error. Sebetulnya teorinya betul, anak harus dibuat error supaya ngomong. Tapi kalau di tempat kita kan diajarin ya, sub skala 4-nya harus di bawah 10.
Kalau masih tinggi subskala 4-nya dikasih seperti ini, tambah error, tambah jadi. Itu ada di video. Ya. Sudah saya jelaskan ya. Jadi di kita itu bertahap, jangan buru-buru ya. Orang tua kadang-kadang, dok kepinginnya kayak si itu, si ini, anak saya seperti itu, seperti ini. Jangan. Jangan dipaksain. Kalau dipaksain malah error. Apalagi kalau sampai ngibulin dokter, wah lebih cilaka lagi ya. Wong kita niatnya nolong ya malah dikibulin, hasilnya tambah salah. Ya, jangan. Kerjakan aja apa yang sesuai hasil. Kebetulan ini enggak tahu ya Bapak Ibu nanti boleh ya kalau yang mau berbagi sama kita ya. Rencana kami bukan hari ya. Setiap Sabtu selama bulan depan ya, selama April ya. Kita seminarnya beda, kita akan melibatkan orang tua sebagai narasumber untuk bercerita ya, untuk memotivasi ya. Kita udah dapat beberapa nama ya yang sudah setuju ya, yang menghubungin saya, dokter saya boleh nggak berbagi? Boleh ya. Kita akan mendengarkan cerita dari Mama Yoyo ya, Mama Yoyo sudah bersedia ya. Kemudian ada Mama Alin ya, ada Bu Ati ya, ada beberapa, banyak yang di Samarinda, ada Bu Susi, ada saya nggak ingat ya, nggak sempat nyebutin satu-satu. Nanti dari Surabaya juga ada Mama Fidel, ada siapa yang juga mau cerita ya. Nanti saya akan bagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin satu sesi nanti kita bisa 5 orang tua ya. Nanti saya lihat, saya susun acaranya dulu ya. Nanti saya hubungi ya, kira-kira kita akan ngomong tentang apa. Ya, nanti kalau ada orang tua yang ingin sharing, ingin berbagi, silakan menghubungi saya ya, biar saya nanti set waktunya. Ini dari Pak Alfonsus. Bagi Bapak Ibu peserta baru yang belum mengetahui soal LaTeX, silakan buka tautan berikutnya. File PDF berotomatis ada di bagian pengumuman FB protokol Dr. Senjaya. Ya ini LaTeX ada di sini. Jika perlu menonton videonya, silakan buka dari playlist YouTube Mata Hati yang judulnya Langkah Pertama Rahasia Meningkatkan Progres pada ASD, ada 16 video. Yes, ini spesial untuk LaTeX. Ya, LaTeX. Mantap nih. Terima kasih ya Pak Alfonsus ya. Ini masih nama orang tua, belum pertanyaan. Saya masih scroll. Sebentar, masih belum ada. Ini Bu Nurdaini Fitri. Dok, benar nggak anak yang katanya autis ada kesalahan pada lingkungan dan pola asuh? Aduh. Saya yang jawab atau orang tua yang jawab ya? Orang tua yang jawab aja deh. Bu Nurdaini Fitri sudah tes ASIRA belum? Memang paling enak itu nyari kambing hitam ya, yang disalahin orang tua ya. Paling enak itu kambing hitam. Belum tentu loh ya. Salah asuh itu nggak cuma pada autis ya, pada banyak anak iya. Karena apa? Terus terang saya juga salah asuh anak saya ya. Karena saya dulu waktu saya jadi orang tua, saya nggak punya pengalaman ya. Ya tiba-tiba udah jadi orang tua ya, terus saya jadi jatuh bangun kayak gitu, didik orang anaknya ya salah ya saya ya. Ya enggak apa-apa, terus saya belajar dari pengalaman, akhirnya di usia sekian anak saya sudah dewasa, tugasnya saya ya sekarang ngomong kepada orang tua yang lebih muda supaya mereka nggak salah mendidik anaknya. Gitu ya Bu Nurdaini ya. Pertanyaan saya cuman, Ibu udah periksa ASIRA belum ya? Kalau enggak nanti biar orang tua lain jawab ya. Ini memang paling enak ya, kalau nyari kesalahan pada lingkungan atau pola asuh ya, sehingga yang diagnosa juga aman ya. Dijawabnya ya, enggak betul-betul banget lah Bu, anak biasa aja juga kok salah asuh ya kayak gitu ya. Jadi enggak terlalu dipikirin lah. Oke ya. Ya, Yanti. Benar dok, saya juga ada coba suplemen bicara, ternyata nihil, anakku makin emosian. Makanya lah ya. Udahlah, kita manut aja sekarang ya, manut sama yang sudah neliti. Ya. Nanti yang neliti yang tanggung jawab ya, nyari masalahnya sampai selesai ya. Ini juga terus terang saya juga lagi lihat ya, apakah ada produk enzim yang lebih baik dibandingkan AXA, dibandingkan Nutracare ya. Karena Nutracare ini ada salah satu komponen yang ya bagus di lain sisi, tapi di anak-anak kita enggak bagus ya karena mengandung fenol ya. Tapi tanpa itu ya repot. Jadi ya udahlah kita jalani dulu dengan apa yang ada ya. Sambil kita cari ya. Nanti selalu ada perubahan ya Bapak Ibu ya, jangan ngomel ya. Dokter dulu pakai ini kenapa ganti ya? Kalau ada yang lebih bagus ya, yang ada penelitian yang lebih baik ya kita akan ganti ya. Jangan marah ya orang Nutracare ya. Orang Nutracare ngamuk. Kok mau diganti dok? Enggak. Ya, kalau memang ada yang perlu diganti, kita ganti. Ya.
Kalau nggak diganti ya enggak apa-apa, kalau memang masih cocok ya kita pakai ya. Muhammad Abrar. Assalamualaikum. Mau tanya dok, namun mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan di bawahnya ya. Saya perhatikan kenapa setiap minum suplemen saya malah lebih tantrum, lebih hiper, dan lebih banyak emosi dan marahnya. Ini pasti nggak nonton video. Ya. Pasti nggak nonton video ya. Karena di sana kan dijelaskan masalah leaky gut. Coba bapaknya Muhammad Abrar nonton video lagi ya tentang leaky gut ya. Ya, oke. Bu Yina ya. Betul dok, anakku terapi lengkap, terapi Bikom 5 hari sekali dan progresnya luar biasa. Justru saya selalu gak sabar pengen kalau bisa tiap hari terapi Bikom. Jangan, nanti tubuhnya error kalau tiap hari ya. Terapi Bikom tiap hari hanya dikerjakan untuk keadaan akut. Ya, misalnya akut apa? Infeksi bakteri. Pas anakmu sakit batuk pilek, demam berdarah, atau ya misalnya penyakit-penyakit infeksi itu bisa. Ya. Atau keadaan darurat misalnya serangan stroke, itu bisa tiap hari. Ya. Tapi kalau terapi kronik, ini kan penyakit kronik alergi ini 3-5 hari sekali. Ya. Jadi kadang-kadang bisa seminggu dilakukan 2 kali. Ya. Ya memang kalau terapinya lengkap tuh nggak bohong ya, jujur ya, memang ya otomatis biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar. Tapi tetaplah kalau kita hitung-hitungan ya hasilnya nggak bohong ya. Biaya dan hasil yang dikeluarkan itu nggak cuma sesuai, jauh lebih baik dibandingkan hasilnya ya. Bagus banget ya. Jadi kadang-kadang kita ngomong kok nggak dari dulu-dulu ya. Udah kadang keluar duit banyak ya, terutama orang tua yang anaknya udah gede-gede ya, udah kadang jual rumah, jual mobil, jual tanah. Sampai saya sekarang kadang-kadang di posisi yang, dok, sekarang saya sudah nggak punya apa-apa, baru kenal dokter Ali. Nah, ya, jangan Bapak Ibu ya, jangan sampai seperti itu ya. Tidak ada kata terlambat, ya, tapi kita tetap bisa mulai. Ya. Terima kasih ya Bu Yina ya, sudah percaya sama kami. Ini tidak pernah ketemu saya, tidak pernah ketemu Sinbikom ya. Ini orang yang ada di, aku lupa, Kupang kayaknya, ada di Kupang. Ya. Ya tidak pernah ketemu kita ini ya, cuman lewat chat ya. Tapi ya kayaknya sudah kenal dekat gitu ya, karena ya aktif di Facebook ya, kita aktif di Facebook ya, aktif di WhatsApp ya. Jadi kita sudah merasa kayak kenal dekat ya. Oke ya, ini Mama Aldi. Nah ini yang mau testimoni nih ya, mau cerita ya ini di bulan depan. Selamat sore dok, minta pencerahan dok Aldi belakangan ini sering kehabisan Nutracare. Untuk mengimbangi biar gak regres saya naikkan stratnya. Lain loh kerjanya, lain kerjanya ya. Nutracare kerjanya untuk memotong makanan. Kalau strat itu biostrat ya namanya. Strat itu untuk memperbaiki produksi dari enzim. Tapi masalahnya tubuh kamu kan nggak bisa menentukan dia harus kemana. Begitu dia ditelan, dia akan bekerja dari ujung kepala menuju rambut. Kerjanya dia mencukupi kebutuhan asam aminonya dia. Jadi ini kerjanya nggak benar loh. Ya. Jadi kalau ceritanya itu kehabisan Nutracare terus diganti pakai strat, kayaknya nggak nolong deh. Ya, ceritanya beda ya, nggak sesuai, beda tujuan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Matthew Glenn. Dok, kalau Synbio sore 2 kapsul, beda jeda berapa lama untuk makan malam dan minum 4 Nutracare? Aku nggak pernah ngasih Synbio itu sore, ngasihnya malam sebelum tidur. Ya. Jadi kalau sebelum tidur ya pokoknya setelah makan ya 1 jam setelah makan baru dikasih. Ya. Kalau sore aku nggak pernah ngasih ya. Kenapa nggak pernah ngasih? Ya nggak praktis saja ya. Karena saya maunya bekerjanya probiotik itu kalau malam itu khusus nangani disbiosis. Ya jadi kalau bisa nggak tercampur makanan, nggak tercampur kemana-mana ya. Biar dia nggak rusak juga sama asam lambung ya. Ya gitu ya caranya ya. Jedanya berapa? Habis makan malam biasanya 1 jam. Ya 1 jam kan baru dikasih. Ya. Masih lanjut lagi. Apriani. Dokter, selama ini Josie anak saya dikasih Synbio 2 pagi hari, lalu saya tambah malam 2. Sejak dikasih malam, anaknya suka menjerit-jerit, melengking sekali suaranya, menjadi itu salah satu disbiosis. Enggak juga sih. Pertanyaannya ya, mengapa kamu tambah di malam hari? Ya pengen tahu aja ya, kenapa dikasih malam hari ya. Karena kalau menjerit-jerit malam hari itu, apakah dia ada alergi terhadap suplemen, kita juga pengen tahu. Ya, ini tidak semudah yang diduga, bisa disbiosis, bisa juga karena alergi, bisa juga karena yang lainnya. Ya. Jadi ini tidak terjawab pertanyaannya karena ya datanya tidak lengkap. Nanti disambung di bawah. Oke. Ini masih nama. Kok nggak ada suaranya ya? Kayaknya ada ya. Kalau nggak ada suara pasti tadi komplain nih.
Minimal orang mata hati komplain, dok nggak ada suara gitu. Ini buktinya mereka baik-baik aja ya. Nah ya sudah dijawab sama Mama Rifano ya IG, diberinya mau tidur aja jangan sore. Oke, aku nggak pernah ngajurin sore. Aduh, Bu Sumi udah live ya. Oke. Ini Mama Aldi, Nutracare berbeda fungsinya dengan Biostrat. Sebaiknya porsi makanannya dan jenis makanan yang alergi buat anak aja diatur sesuai Nutracare biar gak boros. Nah, ini usulan dari Mama Rifano ya. Jadi sudah dijelaskan, sudah dibantu jawab juga. Ini kerjanya beda ya. Jadi dia minta porsi makanannya dan jenis makanannya yang diatur supaya Nutracare-nya nggak boros. Ini perkembangannya IG bagus ya. Pertama kali ketemu itu ibunya cuma minta, anakku gak mau jalan dok. Sekarang videonya jalan terus ya, bagus ya, seneng ya.